Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada Jumat Agung pagi hari ini dengan tema Yesus pokok keselamatan yang abadi. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan ayat 2, menjulang nyata atas bukit Kala. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mati di kayu salib menjadi kurban bagi kami orang berdosa ini karena kasih-Mu yang besar itu. Ajarlah kami agar senantiasa mengingat-Mu yang mati di kayu salib karena kami. Engkau telah menjadi perlindungan kami terhadap murka Allah dan kutuk Taurat. Kiranya Engkau menghapuskan dosa-dosa kami dan mengkuduskan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu. Kuatkanlah kami melawan hawa nafsu kami, untuk mengikuti Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa
dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 ayat 1 dan 4, Dikala hidupku tentram. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Jumat Agung pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18, Mazmur 22 ayat 18 sampai dengan 25. Seperti biasa kita membacanya secara bergantian dan ayat yang terakhir 25 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton. Mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang putih atas upahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng, Engkau telah menjawab aku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Ayat 25 kita bersama-sama membacanya. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Mari kita bernyanyi untuk menyambut doa pengakuan dosa dari Kidung Jumat nomor 170 ayat 1 dan ayat 3, kepala yang berdarah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu, karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah,
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan ayat 2, karena kasihnya padaku. Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, sebagai pengganti hukum Taurat, yaitu Ibrani 10 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 ayat 1 dan ayat 3, Kau perkasa, ku lemah.
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut sabda Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 160 ayat 1 sampai ayat 3, Sang Anak Domba yang Kudus. Sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah dan sekaligus perenungan pada ibadah Jumat Agung adalah yang terambil dari Ibrani 5 ayat 7 sampai 10.
Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan menjadi tema dalam khotbah kita adalah Yesus, pokok keselamatan yang abadi. Dan ini adalah Jumat Agung. Kenapa Jumat Agung? Karena berbeda dengan Jumat-Jumat atau hari-hari Jumat lainnya. Karena perbedaan ini, disinilah memperingati sejarah penyaliban Tuhan yang tidak berdosa, tidak bercela, tapi harus mati di kayu salib. Dan kita tahu dimaki, memberkati, dianiaya sabar, dipitnah, menjawab dengan ramah. Dan sekaligus Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita berbicara tentang kematian Tuhan bisa menolong kita dalam pengetahuan yang konkret. Kenapa saya berbicara tentang pengetahuan akan kematian yang konkret? Kalau dipertanyakan kepada kita sekarang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah ada orang meninggal sekarang? Jawabannya, melihat kenyataan, tidak ada lagi orang yang meninggal. Karena kita kadang-kadang sudah digandrungi pengajaran yang tidak sehat. Kenapa saya katakan tidak sehat? Dan sekaligus itu menjadi pertanyaan bagi kita, supaya kita terhindar dari pengetahuan yang tidak sehat. Kita berteologi secara konkret, dan kita berteologi harus memahami pengajaran yang sehat. Lalu itu dilanjutkan dengan kata-kata tentang kematian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentang orang mati. Adakah orang mati sekarang atau adakah orang meninggal sekarang? Jawaban untuk sementara, dan ini perlu pengujian, pemahaman secara teologis. Lalu kita lihat papan-papan bunga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di mana-mana pun ada yang meninggal dan ada orang meninggal, sudah ada di situ papan bunga, selamat jalan ke rumah Bapa di sorga. Pada hari pengakuan imam rasuli kita akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya kurang tahu dari mana jalannya, atau jalan dari Jamin Ginting langsung ke sorga. Tapi kata-kata di situ, selamat jalan ke rumah Bapa di sorga, atau berpulang ke rumah Bapa di sorga. Dan kita tahu, menurut kesaksian Alkitab, bahwa orang meninggal belum langsung ke sorga. Dan pengakuan imam rasuli kita mengatakan itu akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan tidak berhenti di situ, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita lihat kelanjutan daripada peristiwa itu. Dan kesaksian Alkitab dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15. Kita yang masih hidup, yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan kedua kali, tidak mendahului orang yang meninggal. Dan Matius 24 ayat 14,
Bila Injil ini disampaikan sampai ke ujung bumi atau ke seluruh dunia, maka tibalah kesudahannya. Supaya kita jangan bermain-main tentang orang mati seolah-olah tidak ada lagi orang yang mati. Dan misalnya saya sendiri nanti meninggal dunia, sudah ada nanian, dan ini sudah diantar ke Patumba atau Semelingkar B atau Taman Eden. Lalu dinyanyikanlah di situ nanian, Isedo Ale-aleta, sambil dibuat tanah untuk menguburkan siapa orang yang meninggal. Dan sudah meninggal seperti itu. Tapi pertanyaan tadi, kenyataan seolah-olah tidak ada orang yang meninggal. Dan nantinya kalau ada pesta lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam keluarga-keluarga tertentu, sekalipun sudah meninggal, lalu dibuatlah di situ turut mengundang pendeta John Kitop Silitonga. Sudah meninggal tapi turut mengundang. Datanglah hantunya ke pesta itu. Ributlah pesta itu. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena orang Batak juga dalam filosofi kita, kebudayaan kita selalu dekat dengan hantu. Dang diau, dang diho, tumagoma, tubiku. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi berbicara tentang kematian. Kelahiran Tuhan juga konkret. Kematian Tuhan juga konkret. Kelahiran Tuhan di kota Bethlehem, di situ jelas silsilahnya, orang tuanya, dan mati pun jelas. Itu di Bukit Golgota. Setelah melalui proses pengadilan, sekalipun pengadilan itu pengadilan yang tidak adil, karena tidak dijumpai satupun kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan Pilatus sendiri pun Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari berbagai proses pertanyaan tanya jawab mengenai pengadilan apa yang dilakukan Tuhan, akhirnya Pontius Pilatus mencuci tangan dan itu diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Salibkanlah rajamu dan salibkanlah Tuhanmu. Ini berbicara tentang kematian Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sekali lagi supaya kita terhindar dari teologi yang tidak sehat. Kalau sudah meninggal, katakan di situ meninggal. Jangan buat di situ selamat jalan ke rumah Bapa di sorga. Saya kurang tahu, ini pernah saya bahkan kepada kita semua. Kalau nanti saya meninggal, saya pesankan sama semua keluarga, siapapun keluarga saya, jangan dibuat di situ selamat jalan ke rumah Bapa di sorga atau telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Tapi buat di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara, pesan saya kepada keluarga telah meninggal dunia dengan keadaan terpaksa. Itu mengenai saya nanti kalau sudah meninggal. Karena kadang boleh dikatakan meninggal dalam keadaan terpaksa karena umurnya belum sampai umur yang panjang atau saur matua. Lalu buatlah di situ telah meninggal dengan keadaan terpaksa atau telah meninggal dengan keadaan marah-marah. Bisa saja orang marah-marah meninggal dunia, naik gula, naik darah tinggi, akhirnya stroke dan mati secara segera. Dan ada di situ telah meninggal dunia dengan senyum-senyum. Karena apa? Karena dia kadang tidak tahan mendengar berita-berita sukacita, berita-berita kegembiraan, lalu dia meninggal dengan keadaan senyum-senyum. Jangan buat di situ selamat jalan ke rumah Bapa di sorga. Lalu kita akan berbicara tentang kematian Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sehingga Jumat ini menjadi Jumat Agung karena berbeda dengan Jumat-Jumat yang lain. Karena disinilah sejarah penyaliban Tuhan. Dan sesuai dengan tema Yesus pokok keselamatan yang abadi. Kenapa menjadi pusat atau pokok
keselamatan yang abadi. Karena darahnya Tuhan berbeda dengan darah-darah yang lain. Kalau secara kekuasaan Tuhan dengan kata-kata, boleh Tuhan berkata, dosa manusia sudah selesai. Tapi sejarah penyalipan itu, sejarah penebusan Tuhan, harga daripada manusia seharga dengan darah Kristus. Silakan kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara beberapa daftar yang mendaftarkan tentang kekuasaan kuasa daripada darah Kristus yang menyelamatkan kita sehingga Yesus pokok keselamatan yang abadi. Lalu saya baca Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan. Semua kita Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah terhukum, sudah terpidana dan harus dihukum karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita, karena perbuatan kita yang melanggar ketentuan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi karena darah Tuhan kita memperoleh pengampunan. Sehingga manusia mempunyai status yang luar biasa karena pengampunan yang sudah kita peroleh karena darah Kristus kita diselamatkan. Dan pengampunan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak berhenti di situ. Dan biasanya kata-kata pengampunan yang selama ini dia bersalah, tapi karena pengampunan Tuhan kita sudah dibenarkan. Hukuman apapun, dosa apapun, perlakuan apapun yang sudah kita lakukan. Dan itulah ruang lingkup kehidupan manusia yang selalu jatuh ke dalam dosa. Tapi karena darah Kristus kita diampuni. Yang selama ini dipersalahkan, tapi kita dibenarkan dan menjadi orang yang benar karena memperoleh pengampunan dari Tuhan. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara kita lihat itu dalam Roma 5 ayat 9. Apa tentang kata Tuhan yang menyangkut darahnya? Roma 5 ayat 9. Di situ dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan biasanya orang berkata dosa akan tetap dosa. Dan jangan merujuk-rujuk hanya satu sisi melihat keadaan Tuhan. Dalam posisi Tuhan, biasanya kita melihat itu Allah yang mengmurka, Allah yang menghardik, Allah yang memisahkan, Allah yang memilah. Tapi sekaligus Allah yang mengasihi. Dan kita diselamatkan karena darah Kristus. Murka Allah berubah menjadi anugerah. Anugerah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan anugerah itu tetap berlangsung. Sekalipun kita tahu dari berbagai sisi. Supaya kita tidak melihat bagaimana Tuhan menurut versi dan kacamata kita sendiri. Tapi yang jelas kasih Tuhan melampaui segala sesuatunya. Dan kita mungkin pernah mendengar di mana ada dosa, maka di sini, maka di situ ada anugerah dan berkat dan pengampunan ada. Di mana dosa semakin bertambah banyak, maka di sana anugerah berkat rahmat Tuhan semakin bertambah banyak. Dan di mana dosa semakin menular, maka di sana rahmat akan semakin menjalar. Dan itulah kelebihan komunikasi yang dibangun Tuhan kepada kita, selalu ada kata-kata penyelamatan. Dan itulah makna darah daripada darah Kristus sendiri yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pula dan di mana pula dan bagaimana tentang darah Tuhan, darah Yesus yang menyelamatkan kita. Silakan kita bisa melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara Ibrani 13 ayat 12 tentang makna kuasa
daripada darah Kristus. Ibrani 13 ayat 12. Dan seluruh kuasa Bapak Ibu dan saudara-saudara, Ibrani 13 ayat 12. Di sana dikatakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Yang artinya bahwa darah Kristus bukan hanya menyelamatkan, tapi menguduskan. Dan biasanya pengudusan ini selalu dihubungkan dengan kata-kata pemilahan. Kita semua sudah menjadi orang kudus, bukan lagi orang berdosa. Dan kita sudah dikuduskan karena darah Kristus. Tapi sekaligus Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam arti pemilahan, pemisahan, selalu ada kata-kata freedom from power, keterikatan dari keterbebasan. Kita sudah bebas, tapi mestinya kita mesti terikat atas kehendak petunjuk apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikian juga dalam Efesus 1 ayat 7, bahwa darah Kristus telah menebus. Dan kita semua, biasanya kata-kata ditebus adalah dalam rumah pegadaian. Kita sudah tergadai sebenarnya, dan kita sudah terjual sebenarnya. Tapi karena darah Kristus, kita ditebus. Dan penebusan itu dalam arti bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Dalam arti pemilikan, dan kita ini berubah status kita. Kita bukan lagi menjalani hidup neraka, tapi menjalani hidup surgawi, dimerdekakan sekaligus menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Begitu agungnya, luar biasanya tentang darah Kristus Bapak Ibu dan saudara-saudara, sehingga dalam kata-kata penebusan itu, penebusan kita sudah ditebus, yang notabene kita sudah pemilik kerajaan sorga. Dan Roma 3 ayat 25, bagaimana tentang peranan daripada darah Kristus. Jelasnya kita lihat tentang darah Kristus, begitu banyak fungsi makna yang memerdekakan kita, menebus kita. Dan selanjutnya dalam Roma 3 ayat 25, di sana dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Di sana dikatakan sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, menunjukkan keadilan dan kesabaran, dan sekaligus tentang dosa-dosa yang kita lakukan, bahwa darahnya dibuatnya dan ditentukannya menjadi jalan pendamaian. Selama ini manusia sudah menjadi musuh daripada Tuhan dan seteru daripada Tuhan sendiri, seteru daripada Allah. Tapi karena darah Kristus kita didamaikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kuasa yang mendamaikan dan terjadi rekonsiliasi, hubungan yang diperbaharui, yang tetap baru, dan Tuhan akan selalu memberikan yang baru demi kelangsungan kehidupan manusia. Dan kita tahu jelas, itulah dalam arti khotbah yang kita dengar dalam perayaan peringatan kematian Tuhan. Di sana dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang menggantikan bukan hanya sekedar pengorbanan tentang kurban-kurban tertentu, korban-korban atau kurban keselamatan, kurban penghapus dosa. Karena itu berlangsung setiap tahun dan itu dilakukan oleh imam besar. Tapi itu diambil alih oleh Tuhan, dan Tuhan seorang perantara dan sekaligus menjadi penyelamat atas dosa-dosa manusia.
Dan itulah yang ditekankan, bukan hanya sebatas imam tertentu, tapi imam besar yang mempersembahkan tubuhnya, hidupnya, darahnya demi keselamatan umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau dulu setiap orang mau bertemu dengan Tuhan, dan kita tahu tugas daripada imam besar menurut perjanjian lama sampai sejarah penyaliban Tuhan. Dan pada jam 3, sebagaimana cerita dalam Alkitab, di mana Tuhan menghembuskan napas yang terakhir, dan disitulah tirai yang ada di bait suci terbelah dua. Itu artinya tidak ada lagi jarak pemisah di antara halayak ramai. Warga jemaat menurut tradisi Yahudi yang selama ini apapun itu keluh kesah, ratapan atau tangisan, dosa-dosa yang harus dipersembahkan dan diberitakan dan diakui karena kesalahan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, sepenuhnya itu adalah tugas, wewenang, hak daripada imam besar. Tapi tirai pemisah yang memisahkan antara imam besar dengan halayak ramai terbelah dua, yang artinya kita semua bebas bertemu dengan Tuhan di mana-manapun dan di tempat manapun. Tidak ada lagi batasan dan tidak ada lagi sekat-sekat. Setiap orang yang mau bertemu dengan Tuhan diperbolehkan tanpa darah domba dan tanpa korban-korban tertentu. Karena apa? Karena Tuhan telah mengambil prakarsa, perantara, dan sekaligus menjadi juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan, dosa yang kita sengaja, yang kita perbuat, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah darah Kristus, itulah pengorbanan imam besar, dan itulah ratapan imam besar, dan itulah doa imam besar yang memperdamaikan kita, terjadi rekonsiliasi dan ada pengampunan, dan sekaligus ada anugerah yang menyelamatkan kita, dan sekali lagi hidup kita bukan lagi berjalan ke neraka tapi berjalan ke surga. Dan mestinya kita pertanyakan, kita ini sekarang adalah warga kerajaan surga yang melintasi dunia, bukan warga dunia yang mau melintasi surga. Dan kehidupan kita dari kehidupan yang tidak kekal memperoleh kehidupan kekal, dan kita sekaligus menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami tidak dapat mengukur betapa tinggi, panjang, lebar, dan dalamnya kasih-Mu terhadap kami, orang-orang berdosa ini. Sehingga Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal dan menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kami, agar oleh kematiannya kami beroleh selamat. Kamilah yang sebenarnya harus dibunuh pada kayu salib, karena kamilah yang hidup dalam pendurhakaan. Oleh sebab itu kami sujud mengucap syukur kepadamu, karena Engkau tidak membiarkan kami binasa, tetapi memberi kesempatan baru kepada kami untuk datang kepadamu. Kasihani dan teguhkanlah iman percaya kami kepadamu, supaya kami semakin mengenal ketentuan kehendak-Mu bagi kami masing-masing, supaya kami ikhlas dan rela dengan kerendahan hati berbakti pada Madamu. Ajarlah kami supaya kami dalam ibadah kami senantiasa menyatakan kasih-Mu yang berkelimpahan, supaya hati dan pikiran kami jangan dipengaruhi oleh iri dan dengki, dan rencana kami tidak dinodai oleh ketamakan dan keserakahan. Jadikanlah semua tindak tanduk serta kata-kata yang keluar dari kami menjadi persembahan yang harum padamu,
supaya perbuatan kami menjadi pujian bagi nama-Mu, yang memberitakan kasih setiamu dan kemurahan-Mu, kesempurnaan pemeliharaan-Mu terhadap semua orang yang memanggil nama-Mu. Bimbing dan terangilah jalan-jalan hidup kami, supaya kami jangan menyia-nyiakan anugerah-Mu dalam pengorbanan anak-Mu, tetapi supaya kami senantiasa memperoleh kekuatan kepadanya, supaya pada akhirnya kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami sampai pada kematian. Dengan tidak bersungut-sungut Engkau menerima segala hinaan dan siksaan. Engkau tidak marah dan mengutuk kami, malah Engkau mengasihi dan memohon kemurahan kasih Allah bagi kami. Tidak layak kami berdiri hadapan-Mu, pun tidak patut lagi kami memohon kemurahan pengampunan-Mu. Tetapi Engkau sudah mengulurkan tangan-Mu kepada kami untuk menundukkan kami dalam pangkuan-Mu. Betapa besar dosa-dosa kami kepadamu, tidak dapat kami ukur, tetapi semuanya ibarat debu saja, hilang ditiup oleh kasih pengorbanan-Mu. Oleh sebab itu kami sujud di hadapan-Mu untuk mempersembahkan diri kami, kiranya Engkau berkenan memakai kami menjadi alat memasyurkan nama-Mu di seluruh dunia. Kuasai dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya perhatian kami jangan lagi berpaut kepada hal-hal yang duniawi, tetapi supaya dalam segala perbuatan kami kasih-Mu di dalam hikmat-Mu. Itulah yang dinyatakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita dan sekaligus mengucap syukur. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita beri persembahan kita.
Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan, damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku, hanya-Ku terangkan hari hidup kami yang abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Jumat Agung, Salam Horas.